Oke, kita juga saat ini terhubung bersama dengan anggota Kompolnas, ada Pak Yusuf Warshim. Tapi sebelum kita menuju ke Pak Yusuf, kita lanjutkan dulu tadi dialog yang sempat terputus bersama dengan Pak Anton. Pak Anton, kok tadi kan Pak Anton sempat menyampaikan ya bahwa perlu dilakukan audit investigasi. Audit investigasi yang menurut Pak Anton harus dilakukan ini menggunakan bukti-bukti yang memang selama ini sudah ada di persidangan atau sifatnya bukti-bukti yang baru, Pak, dalam penyidikan yang baru? Atau seperti apa spesifiknya? Jadi audit investigasi ini terutama untuk mengaudit penyidikan di masa lalu. Tetapi bisa juga untuk mengaudit juga di masa sekarang. Tapi di sini lebih dikhususkan di masa lalu. Karena di audit investigasi ini nanti akan direkonstruksi ulang apa yang menjadi alat bukti tersebut. Apakah sudah tepat atau belum? Siapa yang menjadi tersangka juga direkonstruksi, saksi-saksi direkonstruksi, termasuk forensik dan alat-alat buktinya lain juga akan direkonstruksi. Jadi diperiksa ulang seluruhnya. Itu audit penyidikan. Namun di dalam hal ini mungkin karena ini sudah inkrah, itu untuk Polri yang lain pun juga perlu diadakan satu audit yang disebut eksaminasi atau lega ana session gitu kan. Ya, eksaminasi ini apa? Yaitu pengujian, pemeriksaan terhadap surat-surat dakwaan maupun penuntutan hakim. Karena masalah ini adalah bukan hanya ranah Polri, karena sudah diputuskan di 3 tingkat peradilan di criminal justice system, di mana criminal justice system itu sendiri yang terdiri dari supervisor law enforcement, yaitu garda terdepannya Polri, kemudian di penuntutannya adalah jaksa, dan di keputusannya adalah di hakim di bagian pemeriksaan keputusan terakhir. Jadi selain daripada audit penyidikan juga, karena ini sudah inkrah, perlu juga eksaminasi. Itu yang ingin saya sarankan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Karena salah satu sarana untuk membuat hal ini transparan, ya harus ada satu pengujian ulang, pemeriksaan ulang melalui sarana-sarana yang sesuai dengan prosedur hukum. Oke. Nah, apabila untuk saat ini, menurut Pak Anton, kenapa sampai saat ini audit investigasi dan juga eksaminasi belum juga dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak Anton? Kalau di pihak kepolisian sudah dilakukan. Bahkan kemarin kami mendapat dari Polda Jabar, Irsus dengan Propam sudah melakukan ya audit gitu kan, secara pra dulu. Nah, nanti ketika sudah dapat bukti-bukti baru diadakan gelar perkara khusus yang akan mengundang berbagai pihak yang diperlukan. Mungkin bisa saja nanti pihak korban diundang juga, termasuk juga pihak daripada tersangka. Ini nanti akan diundang. Jadi kalau di Polri sudah dilakukan. Namun baik, untuk Pak Anton. Ya, audit investigasi itu perlu dilakukan, tadi disampaikan oleh Pak Anton. Kita tangkap poinnya, kita menuju ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, kalau kita melihat rangkaian kasusnya, dinamikanya luar biasa ya Pak ya. Tadi sudah disampaikan 8 hari lalu oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengusut tuntas. Tapi sampai saat ini juga kasus ini belum terang benderang ya, karena masih banyak sekali informasi beredar di luar sana mengenai pelaku utama dan lain sebagainya. Menurut Pak Yusuf, sebetulnya motif dalam kasus ini memang karena permasalahan cinta segitiga antar geng motor, atau sebetulnya ada motif lain di luar itu, Pak Yusuf? Kompolnas menelusuri soal itu nggak? Ya, terima kasih. Kami Kompolnas tentu memposisikan sebagai pengawas eksternal Polri terkait dengan bagaimana materi penyidikan. Kami tentu tidak bisa mencampuri terlalu luas, hanya di dalam fungsi pengawasan kami, pertama yang kami lihat tentu bagaimana prosedur dan SOP penanganan kasus tersebut, penyelidikan dan penyidikan itu dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Perkap tentang penyidikan tindak pidana atau tidak. Yang kedua, kaitannya dengan pada aspek material, tentu itu kan proses pemeriksaan siapa-siapa saja dan bagaimana pengumpulan bukti lain di luar keterangan saksi, pengumpulan alat bukti yang di luar saksi dalam bentuk surat ataupun bukti-bukti lainnya, tentu itu ada pada kewenangan penyidik. Fungsi kami di sini apabila terlihat ada titik-titik lemah, kami memberikan saran untuk penguatan. Termasuk motif, memang sejauh ini di dalam penyidikannya, kan ini kan motifnya apakah ada persoalan dengan geng motor pada waktu itu, tentu apakah juga terkait dengan yang dimaksud juga cinta segitiga, kami sendiri tidak ingin terlalu jauh ke sana. Tentu terkait dengan motif sendiri di dalam kasus ini kadang-kadang kan itu tidak menjadi prioritas, tapi bagaimana pembuktian terhadap perbuatan pidananya itu yang paling utama. Nah, terkait dengan kasus ini sendiri karena sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, tentu pengembangan motifnya tentu rujukannya tetap ke sana. Hanya yang pada saat ini khusus untuk penanganan yang sudah ada tersangka Peggy ini yang kita dorong terus, berbagai macam masukan-masukan yang ada di publik berkembang apabila itu masuk akal secara hukum untuk penguatan pembuktian, tentu itu kita sarankan direspon. Apabila itu penting, ya itu kita sarankan juga untuk dilakukan pemeriksaan kalau itu terkait dengan hal seseorang yang bisa dijadikan saksi tambahan. Itu kita lihat ini penyidik sudah sangat responsif dan terbuka, berbagai macam masukan yang kami sarankan juga sudah banyak dilakukan. Itu yang kami dorong terus agar ini sudah 2 pekan penahanan tersangka, tentu ada masa waktunya kan penahanan itu jangan sampai berakhir masa waktunya dengan perpanjangan berkas-berkas belum dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Itu yang kita tidak harapkan, jangan sampai bukti-bukti yang yang dijadikan penetapan tersangka menjadi tidak kuat, yang tentu kita tidak harapkan tidak bisa dilimpahkan dalam proses penahanan yang telah berakhir. Itu yang paling utama, Mbak Vita. Dan Pak Yusuf, ini penyidik sudah responsif, tapi saat ini masyarakat banyak bertanya-tanya begitu mengenai update dan juga perkembangan kasus ini. Bahkan sudah ada atensi dari Presiden Joko Widodo sudah 8 hari, tapi kok tidak ada update ataupun perkembangan terbaru yang disampaikan pihak kepolisian. Analisa dari Kompolnas ini seperti apa, Pak Yusuf? Pak Yusuf? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi dengan Pak Yusuf. Kompolnas sebagai pengawas tentu kami tidak menghormati kewenangan. Silakan dilanjutkan. Oleh karena itu terkait dengan progres perkembangan penyidikan, ya sepenuhnya memang kan itu pada kewenangan penyidik. Hanya kita sekali lagi tentu telah mengingatkan masa penahanan itu kan ada masanya. Jangan sampai telah berakhir dan diperpanjang. Kelengkapan berkas penyidikan belum juga secara administrasi dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Itu yang kita harapkan, kita dorong terus. Itulah sebagai progress report kinerja penyidikan, berkas lengkap, masa penahanan sudah berakhir dan diperpanjang tapi sudah lengkap. Itu yang kita dorong. Oke, baik Pak Yusuf. Kita akan juga langsung menyapa, ini sudah bergabung bersama kami Wakapolri tahun 2013-2014, ada Komjen Pol Purnawirawan Ugro Seno. Selamat petang Pak Ugro. Langsung saja Pak Ugro, kalau kita melihat dinamika kasus ini sudah beberapa bulan bergulir, bahkan juga sudah mendapatkan atensi dari Presiden Joko Widodo. Ini yang sebetulnya belum pernah dibahas adalah motifnya ini apa sih Pak menurut Pak Ugro ya? Apakah memang hanya karena faktor masalah percintaan antar geng motor atau sebetulnya ada motif lain di luar itu? Karena ini meminta keterangan dari pihak Polda saja tidak pernah mendapatkan keterangan apapun, Pak.
Ya, jadi selamat sore semuanya. Eh, Seharusnya dalam suatu penyidikan itu kan membuat terang suatu perkara itu rumusnya seperti itu. Ya, kemudian analisa kriminalnya jelas. Jangan fokus pada satu masalah. Misalnya satu, kemungkinan masalah percintaan remaja. Kedua, mungkin juga masalah balas dendam, ya kan? Yang ketiga mungkin masalah geng motor murni. Yang keempat mungkin ada masalah narkoba dan sebagainya. Ini kan yang masalah sekitar pemuda-pemuda atau pemudi di seluruh Indonesia. Nah, sehingga pada saat penyidikan itu yang perlu dicari adalah keterangan saksi dan alat bukti. Kemudian dikuatkan dengan keterangan-keterangan dari selain saksi adalah ahli. Kemudian ada surat, ada petunjuk dan sebagainya. Jadi kalau hanya mengharapkan pengakuan tersangka, menurut saya di mana pun tersangka ya seharusnya selalu di sidang pengadilan di situ. Jadi sebagai contoh misalnya perkara ini sudah pernah disidangkan 2016. Kemudian sudah ada tersangka naik terdakwa sampai terpidana. Kalau ada DPO yang tertangkap, tidak usah diperiksa lagi, berkas yang lama kirim kalau memang yakin itu pelakunya dengan alat bukti yang kuat. Tapi kalau itu masih ragu-ragu di periksa sana periksa sini, inilah mungkin yang timbul pertanyaan. Jadi bagi saya seperti yang kemarin saya sampaikan, ya dirubah saja kalau memang belum begitu yakin ya mungkin tahanan kota dulu atau tahanan rumah atau tahanan kota dan sebagainya. Sehingga fakta yang sebenarnya terjadi ini harus diungkap. Bukan masalah kesalahan-kesalahan dalam rangka penyidikan dari awal, bukan. Orang pengen tahu ada apa sebenarnya terjadi, itu saja bagi saya. Oke, Pak Ugro, ini yang terbaru nih. Kemarin malam Propam Polri ini memeriksa penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Nah, ini seperti apa Anda melihat ya pemeriksaan terhadap para penyidik oleh pihak Propam Polri? Apa yang kemudian ingin digali, Pak Ugro? Ya, biasanya kalau berkaitan dengan Propam kan ada permasalahan yang berkaitan dengan masalah etika profesi atau pertanggungjawaban profesi. Jadi dilihat kalau ada hal-hal yang kira-kira bertentangan dengan undang-undang atau mungkin biasanya obstruction of justice, karena obstruction of justice yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik biasanya atau penuntut umum itu barang bukti misalnya dihilangkan atau dikurangi itu nggak boleh. Nah, di sini mungkin yang akan didalami kenapa Anda tidak melakukan seperti apa yang harus Anda lakukan. Itu akan diungkap oleh Propam di situ. Oke, tapi pemeriksaan itu Pak Ugro, apakah ini bisa mengubah hasil penyidikan selama ini atau bahkan menambah BAP baru yang jauh berbeda dengan aslinya? Karena kan ini kasus sudah inkrah ya. Ya, kalau dikatakan Pak Anton Carlyan nanti ya apakah mungkin nanti ada upaya hukum yang luar biasa atau PK, mungkin ada PK 2 atau PK khusus. Ya, sama dengan kasus Joko Chandra kan. Kenapa jaksa dulu bisa ngajukan PK padahal jaksa itu kan hanya sampai tingkat kasasi sudah selesai. Tapi dalam kasus Joko Chandra jaksa bisa PK lah. Nah, tapi kalau kasus seperti ini menarik ini ya jangan sampai kita hanya terbuai bahwa apa yang sudah diproses para tersangka terdakwa sampai terpidana benar-benar salah atau terpidana benar-benar tidak salah. Jadi hukum memang harus benar-benar ditegakkan terhadap apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa tahun 2016 ini terhadap Vina dan pacar yang bernama Eki tadi. Oke, baik. Kita menuju ke Pak Anton. Ini menarik ya Pak Anton ya. Kok tadi kan disampaikan oleh Pak Yusuf ini soal motif. Karena kan ini sebetulnya motif belum pernah diungkap sama sekali. Apakah memang karena percintaan atau memang tadi Pak Ugro menyampaikan ada masalah narkoba dan lain sebagainya atau apa? Perlukah dalam penyidikan ini untuk menentukan motif itu sebetulnya apa? Baru kita bisa menarik ke hilirnya siapa saja pelakunya. Perlu nggak itu menurut Pak Anton? Baik, motif itu salah satu petunjuk. Namun sebelum saya bicara, saya mohon izin dulu kepada Pak Ugro, karena beliau komandan saya langsung. Jadi nanti takut ya ini, jadi saya sebagai prajurit mohon izin dulu. Masalah motif saya kira sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Ugro. Itu bisa alternatif apa saja. Namun kita kan perlu memastikan kenapa sih sampai terjadinya sebuah peristiwa pembunuhan. Pasti ini ada alasan yang jelas gitu. Tidak mungkin orang ujug-ujug membunuh gitu. Nah, untuk masalah ini sebetulnya
kita bisa, makanya kita harus rekonstruksi atau gelar perkara khusus itu, kita bisa memeriksa IT chattingan 8 tahun yang lalu. Bagaimana chattingan Pina, bagaimana chattingan Eki, bagaimana chattingan juga yang sekarang jadi tersangka. Kalau nanti tidak ada kesesuaian, tidak ada hubungan, itu berarti ini adalah tidak benar. Makanya tadi betul sekali, kenapa tadi juga ada propam. Propam tadi disampaikan oleh Pak Ugro juga, beliau juga mantan Kadif Propam, yaitu untuk memeriksa etika profesi yang berhubungan dengan kompetensi dan juga untuk memeriksa disiplin, yaitu integritas, gitu kan. Jadi di sini justru untuk lebih membuat masyarakat transparan. Dan tadi juga kenapa sampai hari ini kok sepertinya respon dari Polda ini terhadap perkembangan penyidikan ini sepertinya lambat. Nah mungkin saja tidak didapatkan perkembangan baru yang signifikan, ataupun juga didapatkan sebuah kartu truf, bukti-bukti yang baru tetapi yang perlu dirahasiakan. Karena kalau dipublish ke umum ini akan berbahaya. Karena apapun juga mari kita hormati penyidik. Penyidik pun juga mempunyai hak untuk sementara merahasiakan bukti-bukti. Karena bukti-bukti ini akan dibuka nanti di pengadilan. Karena sahnya sebuah bukti itu ketika dibuka di pengadilan. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Kalau motif tadi betul, saya sangat setuju dengan Pak Ugro. Bisa balas dendam, bisa cinta segitiga, bisa juga narkoba, semua juga mungkin. Tapi itu kan alternatif. Nah, kita jangan terbawa pada alternatif. Kalau penyidik itu harus pas berdasarkan alat bukti yang jelas. Pak Anton, kita tunggu ya sebetulnya nanti apakah ada informasi ataupun update terbaru yang akan disampaikan oleh pihak Polda Jawa Barat. Terima kasih Pak Anton, terima kasih Pak Ugro Seno, terima kasih Pak Yusuf Warshim atas waktunya di Kabar Petang. Selamat petang Bapak-Bapak.